Halo adik-adik, selamat datang di sidang anak-anak minggu ini. Nah adik-adik, Kak Tony mau menginfokan kepada adik-adik bahwa online kids meeting kita akan mulai lagi pada bulan Januari ya. Oleh karena itu untuk minggu depan kita belum mengadakan online kids meetingnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sidang kita, Kak Tony mau mengajak adik-adik, ayo kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kak Tony mengajak adik-adik kita menyeru nama Tuhan ya sebanyak 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bisa mengikuti sidang anak-anak pada hari ini. Tuhan, dapatkan setiap diri kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami memiliki telinga yang mau mendengar setiap perkataan-Mu. Tuhan, biarlah kami hari ini menjadi anak-anak yang mau diperlengkapi oleh setiap perkataan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Halo adik-adik, wah sukacita sekali nih kakak-kakak semua boleh berjumpa dengan adik-adik di rumah. Nah, kali ini kami akan memimpin pujian yang judulnya apa Kak Irma? Gunakanlah waktu dipenuhi oleh Roh. Amin. Yuk kita berkidung bersama. Musik. Nah, adik-adik, jumpa lagi ya dengan Kasam di sidang anak-anak minggu ini. Nah, sebelum Kasam memulai cerita, Kasam mengajak kalian semua di rumah untuk berdoa bersama ya. Ikutin Kasam ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami dapat mempunyai telinga seperti seorang murid yang selalu mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan, berkatilah hari-hari kami hanya untuk dapat berdoa kepadamu dan juga dapat terus menyuruh nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kasam akan cerita yang berjudul Perintah yang keempat. Nah adik-adik, sudah hafal belum 10 perintah Allah? Nah dari kemarin kan kita sudah membahas nih ceritanya dari perintah yang pertama, yang kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat. Nah Kasam akan mengajak adik-adik lagi ya mengulangi untuk perintah yang pertama. Perintah yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, perintah Tuhan yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang hari ini, yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat adik-adik. Nah adik-adik, apa sih itu hari Sabat? Nah sekarang Kasam akan bercerita ya. Nah pada mulanya nih, bagaimana Tuhan menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, baik terang, gelap, terus hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang berada di seluruh bumi ini. Tuhan menciptakannya selama 6 hari adik-adik. Bagaimana Tuhan menciptakannya masing-masing dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Nah, yang hari terakhir ini, yang hari ke-6, bagaimana Tuhan sangat memustikakan hari ini, yaitu adalah Tuhan menciptakan manusia adik-adik. Adik-adik tahu kan manusia pertama di muka bumi siapa? Nah, yang adalah Adam adik-adik. Bagaimana setelah hari ke-6 memasuki hari ke-7, Tuhan beristirahat. Nah, adik-adik, bagaimana ketika hari ke-6 nih, yang Tuhan inginkan apa? Agar manusia ini menikmati seluruh kekayaan yang ada di bumi, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, terang, gelap, segalanya itu adalah bagi manusia adik-adik. Nah yang hari ke-7, Tuhan beristirahat. Apakah Tuhan
capek adik-adik? Apakah Tuhan lelah sesudah 6 hari dia melakukan penciptaan? Nah, apakah Tuhan lelah adik-adik? Jawabannya tidak adik-adik. Melainkan apa? Melainkan Tuhan senang. Ketika hari 7, Tuhan senang dapat beristirahat. Nah, karena dia ingin melihat bagaimana manusia dapat mengobrol dengan dirinya dan juga dapat bersantai dengan dirinya dan juga dapat berdoa kepadanya adik-adik. Nah, itulah bagaimana Tuhan juga mempunyai kehendak bagi manusia. Untuk apa? Nah, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin mempunyai ekspresi korporatnya adik-adik, yaitu adalah setiap manusia dapat mengontaki dia, dapat mengobrol dan juga beristirahat dengan diri Tuhan sendiri. Nah adik-adik, bagaimana hari ke-7 ini adalah hari Tuhan beristirahat. Nah bagi kita umat manusia adik-adik, ini adalah menjadi hari yang pertama di dalam satu minggu adik-adik, yang jatuhnya pada hari Minggu. Nah ketika hari Minggu ini kita sama sekali nggak boleh melakukan segala aktivitas. Bukannya nggak boleh melakukan segala aktivitas ya adik-adik, melainkan hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Nah kalau bahasa Spanyolnya adalah Domingo, yang berarti Lord's Day, itu adalah hari Tuhan adik-adik. Nah puji Tuhan adik-adik, Tuhan memberikan satu hari untuk manusia agar dapat apa? Agar dapat kita beribadah kepadanya dan juga berdoa kepadanya, memuji namanya, dan juga kita dapat datang bersama keluarga kita. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah adik-adik, kita juga ketika melakukan sidang anak-anak, Tuhan itu sangat senang karena manusia itu mencintai Tuhan. Tuhan ingin mengobrol dengan dirinya dan juga lebih akrab dengan manusia adik-adik. Nah dari hari Senin sampai Sabtu nih, bagaimana kegiatan kita nih? Ada yang mengeles, ada yang sekolah, dan juga ada yang menonton TV segala macam adik-adik. Nah dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sangat sibuk. Nah tetapi kita harus memastikan satu hari, yaitu adalah hari Minggu. Bagaimana hari Minggu itu yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan kita. Nah adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya hal-hal praktisnya nanti akan disampaikan oleh Karanal. Nah Kasam sampai di sini ya. Nah ceritanya semoga dapat terus kalian ingat bahwa kita ini harus menguduskan hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Hari Minggu kita mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan kita, baik itu PR kita, tugas kita, les kita. Melainkan kita harus datang kepada Tuhan hari Minggu itu. Baik Kasam tutup sampai di sini ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, di Tuhan ya adik-adik. Tadi kita telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Sam. Di mana tadi kita mendengarkan mengenai perintah Tuhan yang keempat, yaitu kita perlu mengingat dan menguduskan hari Sabat adik-adik. Kita perlu mengucap syukur atau kita perlu bersyukur adik-adik atas perintah Tuhan yang keempat ini adik-adik. Karena tanpa perintah yang keempat ini kita mungkin bisa saja melupakan hari Tuhan, bahkan melupakan Tuhan adik-adik. Tuhan memberikan kita perintah yang indah ini agar kita tidak kehilangan berkat Tuhan adik-adik. Coba nih bayangkan adik-adik, 1 atau 2 hari saja nih kalian tidak ke sekolah, pasti kalian akan ketinggalan banyak pelajaran yang penting adik-adik. Namun kalian juga harus mengejar ketertinggalan itu adik-adik. Demikian pula di hadapan Tuhan adik-adik, ketika kalian 1 kali saja tidak ikut sidang anak-anak adik-adik, kalian akan kehilangan banyak berkat Tuhan adik-adik. Adik-adik, karena itu ketika di rumah papa, mama, adik-adik menyuruh adik-adik untuk sidang, kalian perlu dengan sukacita menghadiri sidang tersebut. Karena sidang hari Tuhan adalah sebuah hari yang sukacita adik-adik. Adik-adik, di sini kakak akan memberikan 1 ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik, terdapat dalam
Keluaran 20 ayat 8. Di situ dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi adik-adik, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, puji Tuhan adik-adik, untuk mengakhiri sidang anak-anak kita hari ini, kakak mengajak kita sama-sama berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas perintah Tuhan yang keempat. Kami perlu mengingat, kami perlu menguduskan hari Tuhan. Tuhan Yesus juga jaga kami Tuhan. Di setiap dimanapun kami berada Tuhan, kami terus menjadi anak-anak yang mau taat terhadap perkataan Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Kami mau terus mengingat, juga menguduskan hari Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Amin.